Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Nur Aziza. Saya dari kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 2 Perbongan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang percobaan tetes minyak yang dilakukan oleh Robert Millikan. Percobaan Millikan atau dikenal pula sebagai percobaan oil drop saat itu dirancang untuk mengukur muatan listrik elektron. Robert Millikan melakukan percobaan tersebut dengan menyimbangkan gaya-gaya antara gaya gravitasi dan gaya listrik pada suatu tetes-tetes kecil minyak yang berada di antara dua buah palet elektrode. Eksperimen tetes minyak Millikan merupakan bahwa muatan elektron bersifat diskrit yaitu gaya ke bawah pada tetes Millikan atau percepatan ke bawah akan terhambat oleh suatu gaya Stokes atau gaya penghambat. Hal tersebut dapat terjadi ketika minyak Millikan jatuh ke udara yang selanjutnya akan mengalami percepatan ke bawah yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Sedangkan pada saat yang sama, gerak tetes minyak tersebut dihambat oleh gaya Stokes. Kecepatan tetes minyak Millikan tersebut akan mengikat sampai tercapai kecepatan stasioner ketika gaya berat ke bawah sama dengan gaya Stokes ke atas. Dengan demikian dapat ditentukan sifat dasar dari muatan elektron dengan hubungannya pada bilangan Avogadro, sehingga dengan eksperimen ini dapat ditentukan nilai bilangan Avogadro yang merupakan turunan lebih lanjut dan aplikasi hukum Faraday yang memadukan antara gaya Stokes dengan gaya gravitasi pada tingkatan elektron mikroskopis. Percobaan tetes minyak Millikan dilakukan sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat gambarnya setelah ini ya. Satu, dengan menggunakan alat penyemprot, minyak disemprotkan sehingga membentuk tetesan-tetesan kecil. Sebagian tetes minyak akan melewati lubang pada pelat atas dan jatuh karena tarikan gravitasi. 2. Dengan menggunakan teropong, diameter tetes minyak dapat ditentukan sehingga massa minyak dapat diketahui. 3. Radiasi sinar X akan mengionkan gas di dalam silinder. Ionisasi akan menghasilkan elektron. Elektron tersebut akan melekat pada tetes minyak, sehingga tetes minyak menjadi bermuatan listrik negatif. Ada yang menyerap 1, 2, atau lebih elektron. Jika pelat logam tidak diberi beda potensia, tetes-tetes minyak tetap jatuh karena pengaruh gravitasi. 4. Jika pelat logam diberi beda potensial dengan pelat bawah sebagai kutub negatif, maka tetes minyak yang bermuatan negatif akan mengalami gaya tolak listrik. Sesuai dengan hukum Coulomb, tetes minyak yang mengikat lebih banyak elektron akan tertolak lebih kuat. Pergerakan tetes minyak dapat menggunakan teropong. Dengan mengatur beda potensial, tetes minyak dibuat mengembang. Dalam keadaan seperti itu, berarti gaya tarik gravitasi sama dengan gaya tolak listrik. Langkah kelima, melalui percobaan tersebut, Millikan menemukan bahwa muatan tetes-tetes minyak selalu merupakan kelipatan bulat dari suatu muatan tertentu, yaitu 1602 dikali 10 sampai 19 kolom. Millikan menyimpulkan bahwa muatan tersebut adalah muatan dari satu elektron. Perbedaan muatan antar tetesan terjadi karena satu tetesan dapat mengikat 1, 2, 3 atau lebih elektron. Dengan telah diketahuinya muatan elektron, maka dapat ditentukan massa elektron, yaitu dengan membagi nisbah muatan terhadap massa atau nilai EM dari percobaan tabung sinar katoda dengan muatan elektron. Hasil percobaan Millikan dan Thomson diperoleh muatan elektron negatif 1 dan massa elektron 0, sehingga elektron dapat dilambangkan E. Data fisis elektron sama dengan E atau M sama dengan 1
76 kali 108 kolom atau gram. E sama dengan 1602 dikali 10 sampai 19 kolom. Maka massa elektron ialah 9,11 dikali 10 sampai 28 gram. Setelah penemuan elektron, maka teori Dalton yang mengatakan bahwa atom adalah partikel yang tak terbagi tidak dapat diterima lagi. Pada tahun 1900, J.J. Thomson mengajukan model atom yang menyerupai roti kismis. Menurut Thomson, atom terdiri dari materi berbuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada kurang, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.